Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fidelia BR Sembiring dengan MPM 211063105015 kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi rekuens dan fungsi pembangkit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pemampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD, MPD. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan relasi rekurens. Jadi, relasi rekurens merupakan salah satu masalah dalam matematika diskrit, yaitu sebuah relasi rekurens mendefinisikan suku ke n dari sebuah barisan secara tidak langsung. Untuk menghitung AN, pertama-tama harus menghitung A0, A1, A2, sampai dengan AN-1. Dalam menyelesaikan permasalahan relasi rekurens, kita melalui berbagai langkah. Yang pertama, relasi rekurens dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan cara metode sistematis. Berikutnya, secara sistematis adalah untuk relasi yang berbentuk homogen linear. Relasi rekurens dikatakan homogen linear jika berbentuk AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 kali AN-2 ditambah sampai dengan CK kali AN-K dengan C1, C2 sampai dengan CK merupakan elemen bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Berikutnya, solusi relasi rekurens yang berbentuk homogen linear akan mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, di mana R merupakan konstanta. Berikutnya, langkah selanjutnya, substitusikan nilai AN sama dengan Rn ke dalam relasi rekurens homogen linear, maka berbentuk Rn sama dengan C1 kali R pangkat N-1 ditambah C2 kali R pangkat N-2 ditambah sampai dengan CK kali R pangkat N-K. Kemudian, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan R N-K, maka menjadi R pangkat N sama dengan C1 kali R pangkat N-1 ditambah R2 kali C2 kali R pangkat N-2 ditambah sampai dengan CK kali R pangkat N-K per R pangkat N-K. Selanjutnya, solusi persamaan karakteristik dapat disebut sebagai akar-akar karakteristik. Pada relasi rekurens terdapat dua teorema. Yang pertama, teorema 1 menyatakan bahwa barisan AN adalah solusi relasi rekurens dari AN sama dengan C1 kali AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 kali R1 pangkat N ditambah alfa 2 kali R2 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan sampai dengan seterusnya, dan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Teorema berikutnya yaitu, misalkan R kuadrat ditambah C1R ditambah C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0, barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 kali AN-1 ditambah C2 kali AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 dikali R0 pangkat N ditambah alfa 2 kali R0 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Nah, di sini kita ada contoh soal dari relasi rekurens. Contoh yang pertama, tentukan solusi khusus dari AN sama dengan 2AN dikurang 1
di mana A0 itu sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. R pangkat K dikurang 2, R pangkat K min 1 sama dengan 0. R pangkat 1, di sini K-nya itu sama dengan 1, maka R pangkat 1 dikurang 2 kali R pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1 itu 0, R pangkat 0 itu 1, 2 kali 1 itu 2. Maka R dikurang 2 sama dengan 0, maka diperoleh R sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita mencari dulu solusi khususnya, di mana bentuknya AN sama dengan alfa R pangkat N. Tadi kita peroleh R-nya itu sama dengan 2, maka AN sama dengan alfa 2 pangkat N. Ini merupakan solusi umumnya. Selanjutnya, untuk mencari solusi khusus, kita menggunakan kondisi awal di mana A0 sama dengan 3, maka di sini N-nya itu sama dengan 0, berarti maka alfa 2 pangkat 0, alfa kali 2 pangkat 0 sama dengan 3, 2 pangkat 0 itu 1, maka alfa sama dengan 3. Maka diperoleh solusi khususnya yaitu AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N. Baik, contoh soal yang kedua adalah tentukan solusi khusus dari AN sama dengan 5AN-1 dikurang 6AN-2, di mana A0 itu sama dengan 1 dan A1 itu sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat K dikurang 5 R pangkat K min 1 ditambah 6 R pangkat K min 2 sama dengan 0. Di sini K-nya itu sama dengan 2, maka R pangkat 2 dikurang 5 kali R pangkat 2 min 1 dikali 6 kali R pangkat 2 min 2 sama dengan 0, maka diperoleh R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita bentuk, ini sama saja kita akarkan, kita bentuk menjadi R dikurang 2 dikali R dikurang 3 sama dengan 0, maka diperoleh R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan solusi umumnya. Bentuk solusi umumnya yaitu AN sama dengan A1 dikali R1 pangkat N ditambah A2 kali R2 pangkat N. Nah, tadi R1-nya itu 3 dan R1-nya itu 2 dan R2-nya itu 3, maka AN sama dengan alfa 1 kali 2 pangkat N ditambah alfa 2 kali 3 pangkat N. Ini merupakan solusi umumnya. Kemudian untuk mencari solusi khususnya, kita gunakan kondisi awal di mana A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Maka A0 sama dengan 1. Berarti di sini N-nya itu sama dengan 0, maka A1 kali 2 pangkat 0 ditambah A2 kali 3 pangkat 0 sama dengan 1. Maka diperoleh persamaannya yaitu alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 1. Selanjutnya alfa 1 sama dengan 0, maka N-nya di sini kita ubah menjadi 1. Maka alfa 1 kali 2 pangkat 1 ditambah alfa 2 kali 3 pangkat 1 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaannya 2 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai alfa 1 dan nilai alfa 2-nya dengan melakukan cara substitusi dan eliminasi. Maka diperoleh A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai R1, R2, alfa 1, dan alfa 2. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari solusi khususnya, di mana AN sama dengan alfa 1 dikali 2 pangkat N ditambah alfa 2 kali 3 pangkat N. Alfa 1-nya itu 3, maka 3 dikali 2 pangkat N ditambah alfa 2-nya itu negatif 3. Negatif 2 kali 3 pangkat N. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk supaya lebih rapi kelihatannya. Karena negatif ketemu positif jadi negatif, maka 3 kali 2 pangkat N dikurang 2 kali 3 pangkat N. Ini merupakan solusi khusus dari bentuk AN sama dengan 5 AN-1 dikurang 6 AN-2.
Baik, di sini ada materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi pembangkit. Yang pertama yaitu definisi. Jadi pada matematika, fungsi pembangkit adalah suatu cara menyatakan suku-suku dari barisan tak terhingga AN sebagai koefisien-koefisien suatu deret. Nah, deret yang dihasilkan pada proses ini disebut dengan fungsi pembangkit dari barisan tersebut. Nah, fungsi pembangkit dari bilangan real A0, A1, A2 sampai dengan AN atau dapat ditulis barisan AN dari N sama dengan 0 sampai tak hingga adalah suatu deret yang tak hingga. Nah, fungsi pembangkit sendiri ada jenisnya yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, fungsi pembangkit biasa itu bentuknya Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X pangkat N atau dapat ditulis itu sama dengan A0 dikali X0 ditambah A1 kali X1 X pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah sampai dengan AN kali A kali X pangkat N. Nah, X pangkat 0 itu kan 1, jadi kita dapat tulis A0 ditambah X pangkat 1 itu kan X saja, kita dapat tulis ditambah A1 ditambah kali X ditambah A2 kali X kuadrat ditambah sampai dengan AN pangkat X pangkat N. Kemudian fungsi pembangkit eksponensial. Bentuknya yaitu Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N per N faktorial atau sama dengan A0 atau kalau dijabarkan sama dengan A0 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 kali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai dengan AN kali X pangkat N per N faktorial. Nah, 0 faktorial itu kan 1, X pangkat 0 itu juga 1 per 1 itu 1, maka dapat ditulis A0 ditambah X pangkat 1 itu sama dengan X per 1, bisa ditulis X saja, jadi dapat disederhanakan ke dalam bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah sampai dengan AN kali X kuadrat X pangkat N per N faktorial. Baik, di sini ada contoh soal dari fungsi pembangkit. Yang pertama, tuliskan fungsi pembangkit dari barisan 0, 2, 4, 6 sampai dengan dan seterusnya dengan bentuk pola 2N. Yang pertama, kita tuliskan Px sama dengan, ini merupakan fungsi pembangkit biasa. Maka Px sama dengan A pangkat 0 ditambah A1 kali X1 pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah sampai dengan AN pangkat X AN kali X pangkat N. A0-nya itu 0, maka ada satunya itu 2, A2-nya itu 4, dan seterusnya. Maka membentuk baris 0 ditambah 2x ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 ditambah sampai dengan 2n kali x pangkat n. Nah, 0-nya bisa kita hapus saja karena dia 0 kan, bisa kita hilangkan dari deretnya. Maka 2x ditambah 2 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 ditambah sampai dengan 2n kali x pangkat n. Nah, kita bisa ubah bentuk. Kita keluarkan 2x, makanya 2x dikali 1 ditambah 2x ditambah 3x pangkat 2 ditambah sampai dengan n x pangkat n-1. Nah, ini tuh untuk n yang lebih kecil dari 1 diperoleh Px-nya itu sama dengan 2x per 1 dikurang x pangkat 2. Selanjutnya, soal yang berikutnya, tuliskan fungsi pembangkit dari 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, kita peroleh Px-nya itu, kita tambahkan nilai X pada suku
suku ke pertama dan seterusnya. Makanya Px sama dengan 0 ditambah 0x ditambah 1/2 faktorial x kuadrat ditambah 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. 0 kali 0 tidak usah ditulis, 0 kali x itu juga 0 tidak usah ditulis, maka 1/2 faktorial kali x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial kali x pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini tuh kita bisa tulis ke dalam bentuk e pangkat x dikurang x kurang 1, di mana e pangkat x itu kan bentuknya 1 ditambah x ditambah 1/2 faktorial x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Karena di sini kan mulainya dari 1/2 ya, mulainya dari suku ketiganya, sedangkan pada 1 dan x-nya kita nggak ada, makanya kita bisa tulis ke dalam e pangkat x dikurang x kurang 1. Selanjutnya yaitu deret Maclaurin. Nah, bentuk umum dari deret Taylor itu sendiri, Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga P0 pangkat n per n faktorial kali x pangkat n. Atau kalau dijabarkan sama dengan P0 ditambah P aksen 0 per 1 faktorial ditambah turunan kedua dari P0 per 2 faktorial kali x pangkat 2 ditambah turunan ketiga P0 per 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan deret Maclaurin dari e pangkat x. Nah, pertama, di sini px-nya itu sama dengan e pangkat x. Nah, kita cari nilai P ketika x-nya sama dengan 0, maka P0 sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Kemudian kita cari turunan pertamanya, yaitu P aksen x itu sama dengan turunan pertama dari E pangkat x, yaitu E pangkat x juga. Kemudian kita cari nilai saat x-nya sama dengan 0, maka diperoleh E pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian turunan kedua, Px sama dengan turunan keduanya yaitu E pangkat x juga. Kemudian kita cari nilainya ketika x sama dengan 0, maka diperoleh E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita cari turunan ketiga dari Px sama dengan yaitu E pangkat x. Kemudian kita cari ketika x-nya sama dengan 0, maka diperoleh E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, maka diperoleh deret Maclaurin-nya dari yang terbentuk Px sama dengan tadi bentuknya P0. P0 itu 1 ditambah P aksen 0. P aksen 0 itu 1 per 1 faktorial kali x pangkat 1 ditambah 1/2 faktorial kali x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial kali x pangkat 3 dan seterusnya. Ini dapat dituliskan karena 1/1 faktorial itu juga 1, maka dapat dituliskan 1 ditambah x ditambah 1/2 faktorial kali x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial kali x pangkat 3. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi relasi rekruens dan fungsi pembangkit. Mohon maaf apabila terdapat keliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.